Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Harmoni Hukum. Terima kasih pada kesempatan yang berbahagia ini Harmoni Hukum sudah memasuki tahun yang pertama ya, pada 17 Juli 2021 kita memulai perjalanan mengedukasi sahabat Harmoni Hukum sekalian. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan fokus untuk menjawab beberapa komentar ya, komentar yang masuk di channel Harmoni Hukum. Nah, komentar pertama dari pertanyaan Wetra Gusti. Jadi Wetra Gusti ini bertanya, Pak, saya rekam percakapan saya dengan terduga pelaku penipuan dana umrah ke WA grup jamaah yang kena tipu. Apa itu masuk undang-undang pencemaran nama baik? Ya, silakan Pak Maskun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Harmoni Hukum, tentunya jumpa lagi kita di sesi Q&A dan ini adalah episode 1 tahun ya, 1 tahun tayangnya Harmoni Hukum yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hasbi dalam rangka mengedukasi, memberikan edukasi dan konsultasi hukum. Jadi ini adalah sebuah pencapaian kita bersama dan tanpa dukungan dari kawan-kawan sahabat Harmoni Hukum, ya tentunya mungkin pencapaian ini belum tentu kita akan raih Hasbi dan Pro atau 1 tahun secara kontinu kita melahirkan video demi video. Ya, pertama saya ingin menyampaikan terima kasih banyak tentunya kepada Wetra Gusti, ya Wetra Gusti yang sudah memberikan sebuah pertanyaan sehubungan dengan rekaman percakapan ya terhadap terduga pelaku penipuan dana umrah. Wetra Gusti, tentunya sebelum saya menjawab, maka sebenarnya saya mencoba untuk mengingatkan kembali bahwa rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE itu berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Tentunya ini seiring dengan perkembangan Undang-Undang ITE mulai dari Undang-Undang 11 tahun 2008 sampai kemudian perubahannya di Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang 11 tahun 2008 sampai kemudian lahirnya surat SKB 3 Menteri dalam hal ini yang kemudian harus bisa menjadi catatan penting bagi kita untuk menjawab pertanyaan Wetra Gusti. Dalam hal ini tentunya kalau kita merujuk ke SKB, maka sebagai rujukan implementasi dari undang-undang yang ada, maka tentunya Wetra Gusti kita harus melihat bahwa rumusannya ini tidak terlepas dari ketentuan pasal 310 dan 311 KUHP. Itu bingkai yang harus dipahami. Di mana di pasal 310 Wetra Gusti di situ disebutkan bahwa hal ini harus menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang diketahui umum. Sedangkan di 311-nya berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku. Oleh karena itu ketika misalnya Wetra Gusti merekam percakapan dengan terduga pelaku penipuan dana umroh dan kemudian hasil rekamannya itu di-upload ke WA grup jamaah, maka pertanyaan berikutnya adalah kita harus melihat Wetra Gusti Pak Hasbi dalam hal ini apakah identifikasi, tentunya tadi rumusannya di pasal 27 tadi saya sudah sebutkan ya kan, kalau pertanyaannya apakah memenuhi mendistribusikannya atau mentransmisikannya dan atau kemudian membuat dapat diaksesnya, ketika kita menggunakan media WA maka itu pasti terpenuhi ya kan, tetapi apakah itu memenuhi unsur konten penghinaan dan atau pencemaran nama baik, maka kita harus lihat di pasal 310 tadi dan di 311 ketentuannya apakah memang benar hal tersebut.
Dan yang paling tidak kalah penting juga Wetra Gusti yang harus diperhatikan, kita harus lihat status WA Group itu apa. Ya. Karena di dalam SKB itu ditentukan bahwa yang bisa terkualifikasi untuk memenuhi unsur dari yang saya sudah sebutkan di pasal 27 ayat 3, maka hal yang tidak kalah penting adalah sifat dari grup tersebut, Pak Hasbi. Iya. Jadi dia harus bersifat terbuka. Iya. Jadi kalau dia hanya bersifat tertutup dalam konteks hanya khusus untuk jamaah, maka itu tidak memenuhi unsur. Itu untuk diketahui umum. Untuk diketahui umumnya, Iya. ya kan? Jadi harus jadi kan dia tidak terpisah-pisah nih, diketahui umumnya itu harus dilihat seperti itu. Iya. Meskipun saya sangat menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Wetra Gusti seiring dengan pertanyaan ini tentunya lebih kepada persoalan untuk memberikan peringatan kepada jamaah bahwa orang ini sebenarnya punya indikasi melakukan penipuan. Sehingga kalau pertanyaannya adalah bisakah tindakan Anda dikualifikasikan memenuhi pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, itu akan sangat tentunya kalau berdasarkan pertanyaan ini mungkin saya akan bilang tidak memenuhi unsur. Tetapi kan ini perlu dielaborasi lebih jauh tentunya. Jadi kami harus perlu mengelaborasi lebih jauh bagaimana rumusan unsurnya ini terurai dengan baik. Tetapi paling tidak tadi yang saya sudah sampaikan Pak Hasbi, kalau sifatnya masih dugaan maka kita harus hati-hati. Nah, itu karena bahasanya tadi dugaan. Kalau dugaan itu kan berarti cenderung kita melakukan tuduhan. Kalau dia fakta tidak pastinya. Harusnya dibuktikan dulu. Dia harus dilaporkan dulu baru bisa rekamannya itu tidak lantas kemudian rekamannya langsung diupload. Karena kalau langsung mengupload rekaman dan berisi dugaan sebagaimana pertanyaan dari Wetra Gusti, maka pada saat yang bersamaan tindakan ini menjadi terpenuhi dong unsurnya. Nah, tinggal menentukan apakah kemudian tadi yang saya bilang apakah kemudian grup WA jamaahnya itu adalah terbuka atau tertutup. Kalau dia tertutup, maka tidak memenuhi unsur karena tidak dalam konteks untuk memenuhi unsur ketentuan publik. Walaupun misalnya tadi berisi dugaan dugaan itu. Jadi intinya begini, Wetra Gusti dan sahabat harmoni hukum, rumusan yang hendak kita kenakan dengan 27 ayat 3 itu kita harus melihat sebagai sebuah rentetan peristiwa dalam satu kesatuan dan di mana kemudian rumusan penghinaan dan atau pencemaran nama baik itu harus tunduk pada ranah 310 dan 311 KUHP. Dan yang paling terpenting adalah mengurainya harus menggunakan SKB. Mengurainya harus menggunakan SKB karena SKB ini adalah panduan atas pelaksanaan salah satu pelaksanaan pasal-pasal yang dianggap pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE. Dalam hal ini Undang-Undang 19 kan seperti itu. Jadi harusnya dilihat seperti itu. Begitu juga semua sahabat harmoni hukum dimanapun Anda berada. Jadi ketentuan ini yang kemudian yang harus dilihat sebagai sesuatu hal yang sangat penting. Tetapi kalau catatan kritisnya menurut saya Wetra Gusti dan sahabat harmoni hukum sebenarnya begini. Kalau kemudian kita hendak merekam segala sesuatunya, tolong diperhatikan dengan baik. Dan jangan kemudian setelah mereka langsung diupload gitu. Karena kemudian itu akan sangat riskan, akan berbalik kepada kita sebenarnya. Jadi intinya dari pertanyaan ini sebenarnya kalau dari cerita sederhana pertanyaannya Wetra seperti ini, dia tidak terpenuhi pasti. Tetapi kalau kemudian kita urai panjang, bisa jadi dia terpenuhi. Jadi akan sangat ditentukan sehingga yang dibutuhkan adalah kebijakan dan kehati-hatian untuk mengupload segala sesuatu yang bisa menyerang kehormatan orang lain. Saya kira kurang lebih seperti itu urainya Pak Hasbi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Hasbi. Terima kasih Pak Maskun. Kita akan berlanjut ke pertanyaan kedua. Salam sahabat harmoni hukum. Kita akan berlanjut ke pertanyaan kedua pada kesempatan Q&A episode anniversary ini sahabat harmoni hukum. Pertanyaan kedua dari Prabu 27. Jadi Prabu 27 ini bertanya, kalau dengan video bagaimana? Misalkan kita datang ke tempat prostitusi dan kita merekam secara diam-diam di lokasi. Kita cuma tanya harga saja, tidak tanya nama, lalu kita upload di medsos. Kalau suatu saat dia mengadu, apakah pengupload bisa terjerat pasal Undang-Undang ITE? Padahal itu fakta, bukan fitnah. Terima kasih. Banyak terima kasih Pak Hasbi. Prabu 27, terima kasih banyak ini sudah memberikan pertanyaan yang tentunya menggelitik dan memang
kalau kita bicara undang-undang ITE itu ya yang memang yang sangat rentan dan banyak sekali terjadi di pasal 27 ayat 3 penghinaan dan pencemaran nama baik. Jadi kalau pertanyaannya dalam konteks Prabu 27 misalnya menggunakan video sebagai media, maka itu bisa. Itu memenuhi unsur kalau videonya. Pertanyaannya kan, gimana kalau saya menggunakan video? Iya, video itu kan sebagian dari informasi dan sistem elektronik kan seperti itu. Jadi itu yang harus dilihat. Jadi itu pasti ketika kita menggunakan apakah kemudian media video ataupun kemudian platform ataupun kemudian media sosial lainnya, maka kita bisa pastikan unsur mendistribusikan dan atau kemudian mentransmisikan dan atau kemudian membuat dapat diaksesnya itu pasti terpenuhi. Membuat dapat diketahui. Iya, dapat diketahui. Itu pasti itu karena kita menggunakan media teknologi untuk hal tersebut. Tetapi yang paling terpenting Prabu 27 yang kita harus perhatikan adalah kalau pertanyaan yang seperti Anda kemukakan, gimana kalau kemudian merekam dengan secara diam-diam? Sebenarnya intinya begini. Perbuatan merekam itu tidak dibolehkan sebenarnya karena yang berhak untuk melakukan perbuatan merekam itu hanyalah institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Ya. Seperti itu pasti. Menyadap Yang menyadap dalam hal itu kan begitu kurang lebih hampir beda tipis sih antara menyadap ya seperti. Tapi kita tidak diskusi di area itu. Tetapi intinya kita tidak punya kewenangan sebenarnya secara pribadi. Apalagi secara diam-diam. Karena itu artinya sesuatu yang memang meskipun tujuannya mungkin bisa jadi akan bias, bisa dikatakan baik, bisa dikatakan tidak juga gitu ya. Tapi intinya bahwa perbuatan merekam secara diam-diam itu tidak dibolehkan. Karena itu kita tidak diberikan kewenangan oleh itu. Tetapi kalau kemudian pertanyaannya apakah dengan tidak berwenangnya kita lantas memenuhi pasal 27? Bukan di situ diskusinya. Karena tadi saya sudah menyampaikan di awal di pertanyaan sebelumnya, rumusan pasal 27 ayat 3 itu sebenarnya muatannya harus berisi penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Muatannya kan kontennya seperti itu. Sehingga kalau misalnya Prabu 27 kemudian merekam dan kemudian mengupload tanpa memperlihatkan, tidak menyebutkan identitas nama, tidak menyebutkan identitas di mana di video itu diambil misalnya, wajah juga tidak dan lain sebagainya, maka sebenarnya itu kita bisa pastikan karena inti dari pasal 27 itu harus korban yang langsung ya. Jadi korban yang langsung diserang, merasa diserang kehormatannya gitu. Jadi kalau kemudian tadi semua diblurkan, tidak ditahu siapa orangnya, di mana tempatnya, benar-benar hanya memberikan identitas bahwa tarif. Tarif. Nah, itu menurut saya tidak. Tapi kita juga harus hati-hati, Prabu. Kenapa harus hati-hati? Karena bisa jadi kita tidak menyebutkan secara langsung nama, tidak menyebutkan secara langsung korban ataupun tempat di mana hal tersebut. Tetapi kita memberikan indikasi misalnya dengan mensamarkan dengan menggunakan beberapa istilah-istilah yang misalnya anggaplah misalnya kita sebut dia bahwa XXY. Ya kan, kita kan tidak menyebutkan nama dong XXY, tapi di kalangan umum orang sudah tahu bahwa kalau orang kita sebut dengan XXY, maka itu merujuk kepada si A misalnya. Nah, itu bisa menurut saya. Menurut saya itu bisa. Kalau dia diketahui diketahui umum, karena itu rahasia simbol yang sudah dimaklumi gitu, dipermaklumkan ke publik gitu. Itu yang harus dilihat seperti itu. Kenapa harus seperti itu? Karena memang ini yang harus kita lebih hati-hati sebenarnya, Prabu. Karena ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tersebut kan sebenarnya dia sifatnya adalah delik biasa. Ya kan? Dia delik aduan. Kenapa delik aduan? Ya berarti kan harus korban. Jadi tadi saya sudah bilang bahwa dia harus korban. Sehingga hal ini kemudian yang harus diperhatikan dengan baik. Karena di satu sisi sebenarnya kalau rumusannya di pasal 27 ayat 3 sebagaimana pertanyaan yang Prabu sampaikan, kalau mungkin di pasal dengan konstruksi pertanyaan yang seperti Prabu sampaikan, kalau kemudian kita lihat kisahnya dan kita coba letterletkan dengan pasal 27 ayat 3, maka jawabannya bisa tidak seperti itu menurut saya. Tetapi bisa jadi iya gitu juga. Karena kan kita pertanyaan ini tidak direct tidak menggambarkan secara utuh. Beda kalau kemudian digambarkan secara utuh mungkin konstruksinya akan berbeda Pak Hasbi. Karena saya juga tidak bisa menilai apakah terpenuhi rumusan pasalnya atau tidak kalau kemudian dengan hanya menjawab pertanyaan. Tetapi intinya tadi yang saya sudah sampaikan bahwa di pasal 27 ayat 3 itu rumusan pasalnya harus terpenuhi. Kalau mau lebih jelasnya mungkin bisa dilihat salah satu
salah satu video yang pernah kami buat tentang Iya. uraian pasal 27 ayat 3 itu kan seperti itu. Itu untuk jadi memang yang namanya seseorang yang harus jelas ya kan, perbuatan mendistribusikannya harus jelas dan atau mentransmisikannya harus jelas, membuat dapat diaksesnya juga harus jelas, sistem informasinya juga harus jelas, dapat diketahui umumnya harus jelas, dan intinya adalah penghinaan dan pencemaran nama baik. Karena penghinaan dan pencemaran nama baik rumusannya ada di pasal 310 dan 311 tadi. Itu yang harus dilihat gitu. Dan itu yang berikutnya. Yang salah satu yang tidak kalah penting juga tadi, sifatnya, sifat grup, sifat itu apakah dia bersifat terbuka tertutup? Karena ada penjelasan berbeda di Undang-Undang 19 2016 yang sebelumnya dengan penegasan yang diberikan kekuatan pada SKB. Kalau SKB itu ya memang grupnya harus terbuka, jadi siapapun bisa melihat, nggak bisa hanya khusus untuk jamaah tertentu ataupun orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu, karena itu sifatnya jadi tertutup, jadi itu tidak memenuhi unsur. Nah, ini yang Prabu yang harus diperhatikan dengan baik. Tetapi saran saya sih Prabu, kalau kemudian memang tidak penting untuk merekam ya jangan dilakukanlah. Itu yang paling penting. Tapi karena kalaupun Anda lolos di pasal 27 ayat 3-nya, sebenarnya Anda bisa digunakan di pasal lain dalam Undang-Undang ITE misalnya seperti itu. Menurut saya ya kan. Gitu ya. Karena kenapa? Ya karena kita kan menerabas sesuatu yang memang bukan hak kita gitu. Ya kita menerabas sesuatu yang bisa hak kita, apalagi kalau kemudian kalau saya sih dalam konteks ini melihatnya bukan hanya dari sisi si PSK-nya ataupun kemudian mucikarinya ataupun kemudian tempat di mana dia menjalankan usahanya gitu. Bukan di situ, dan saya tidak dan saya secara pribadi dan melihatnya bahwa kita tidak berdiskusi untuk menjustifikasi perbuatan tindakan PSK. Bukan itu maksud saya, tetapi kan kita melihat bahwa ada hak orang di situ, dan hak orang itu yang kemudian harus terlindungi. Harus terlindungi dalam arti apa? Bahwa sangat penting sebenarnya untuk diperhatikan Prabu. Karena jangan sampai kemudian kita terjebak hanya untuk argumentasi yang biasa kita sering ya, untuk alasan konten lah misalnya, alasan konten, kemudian itu kita jadikan, karena itu akan kembali berbalik kepada kita. Sekarang pertanyaannya, kalau kemudian dia berbalik kepada kita, pertanyaannya apakah kita siap menghadapi tuntutan balik dan lain sebagainya, laporan balik itu akan menjadi bumerang bagi kita bersama. Jadi intinya Prabu saya mau bilang begini, sehubungan dengan pertanyaannya Prabu, instrumen pasal 27 ayat 3 bisa ya bisa tidak mengena kepada Prabu. Bisa ya-nya ya tadi saya sudah jelaskan, kalau kemudian seluruh komponen 27 ayat 3 itu terurai dengan bagus. Tetapi kalau sepintas dengan pertanyaannya Prabu ini, jawabannya tidak pasti. Kalau sepintas dengan pertanyaan ini ya. Jadi pertanyaan ini kemudian sepintas. Sehingga kemudian ini yang kita harus bisa lihat dan bisa kita dudukkan dengan baik. Tetapi intinya Prabu dan sahabat Harmoni Hukum dimanapun Anda berada, pasal 27 ayat 3 itu berhubungan dengan korban ya. Jadi korban yang harus merasa dia diserang keselamatannya gitu. Kehormatannya dalam hal ini. Jadi kehormatannya harus serang. Jadi itu yang harus hati-hati dilihat dan selalu terhubung dengan pasal 310 dan 311. 310 dan 311 itu yang harus dipahami, karena memang terjadi kalau kita lihat normanya itu begitu dari waktu kemudian dari Undang-Undang 11, Undang-Undang 19 dan SKB coba dibuat lebih detail lagi. Belum lagi nanti kalau kita bicara mungkin Pak Asbin nanti revisi mungkin ada lagi di revisi 23 ya. Jadi dalam praktik itu seperti itu. Jadi butuh kehati-hatian, dan memang saran saya sih kalau dengan menggunakan media informasi dan transaksi elektronik, kalau tidak penting-penting amat ya nggak usah lah. Kalaupun juga penting bagi kita ya udahlah jadi konsumsi pribadi. Jangan asal, karena kemudian kita harus berpikir ada hak orang lain yang mungkin terlanggarkan. Saya kira mungkin itu uraian untuk pertanyaan dari Prabu. Tapi saya senang sekali bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para netizen ataupun kemudian teman-teman yang banyak memberikan atensi kepada Harmoni Hukum. Saya kira begitu, Mas. Terima kasih banyak Pak Mas Kun. Terima kasih banyak kepada sahabat Harmoni Hukum, khususnya Wetra Gusti dan Prabu 27 yang sudah bertanya. Semoga pertanyaan tersebut dapat menjawab keresahan Anda, dan kepada sahabat Harmoni Hukum silahkan sampaikan pertanyaan Anda di kolom komentar. Jika ada hal yang masih kabur, sehingga kita dapat jawab di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Salam sahabat Harmoni Hukum, masyarakat damai. Ciao.